Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Kali ini saya akan berbagi video yang merupakan salah satu tugas dari kegiatan pekerti atau peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional. Kali ini saya akan berbagi materi tentang pendidikan anak usia dini ya, di mana materi kita adalah pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar untuk anak taman kanak-kanak atau anak PAUD. Ini penting sekali untuk diketahui ya oleh para calon pendidik atau guru PAUD, atau juga ini juga sebagai salah satu bahan untuk dibaca kembali oleh para guru PAUD tentang bagaimana bisa memanfaatkan lingkungan di sekitarnya sebagai sumber belajar. Sumber belajar dalam pembelajaran TK ini sangat penting ya. Yang pertama, memberi kesempatan untuk anak mendapatkan pengetahuan, memperkaya anak, kemudian juga mendukung anak untuk bisa lebih banyak melakukan kegiatan karena tidak hanya mendengarkan guru saja, meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa, menumbuhkan motivasi belajar, memungkinkan akan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan dapat membantu mengenalkan anak pada lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar ini adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ini termasuk juga manusia, perilakunya, serta makhluk hidup lainnya. Sehingga ini akan memungkinkan anak-anak usia dini kita untuk belajar tentang informasi, orang, alat, serta bahan. Nah, unsur-unsur lingkungan sebagai sumber belajar, kira-kira apa saja ya yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar yang ada di lingkungan? Yang pertama adalah manusia. Kita hadirkan manusia ya, kita kenalkan manusia, jumlahnya, jenisnya, bagian badan atau cara melakukan sesuatu. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan binatang serta tumbuhan yang ada di sekitar anak. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan unsur benda mati. Ini meliputi batu-batuan yang ada di sekitar kita atau di sekitar lingkungan kita ya. Di sini anak akan belajar tentang bentuk, tekstur, jumlah, ukuran, dan berbagai macam jenisnya. Kemudian juga kita memanfaatkan tanah, memanfaatkan air, serta memanfaatkan udara. Nih, jadi mudah sekali ya sumber-sumbernya. Kita juga bisa memanfaatkan budaya manusia. Nih, budaya manusia di sini meliputi suku, kemudian agama, adat, kebiasaan, dan budaya yang ada. Ini cocok sekali nih untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila, di mana kan di dalamnya ada dimensi ya. Pelajar kita memiliki kebinekaan global. Kemudian apa saja jenis-jenis lingkungan yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar? Ini tadi sudah disebutkan ya, lingkungan alam, kemudian juga lingkungan sosial, serta lingkungan budaya yang ada di sekitar anak atau yang ada di sekitar satuan pendidikan. Apa sih dampak pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar? Ini ada 4 dampak ya yang bisa kita dapatkan ketika kita memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama yakni berkaitan dengan perkembangan fisik anak usia dini nih. Yang kedua, perkembangan aspek keterampilan sosial. Yang ketiga, perkembangan aspek emosi, dan yang keempat perkembangan aspek intelektual. Tapi tentu saja kita harus memilih ya sumber belajar yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu mengandung unsur pendidikan, ada nilai edukatifnya, praktis dan sederhana, mudah dalam pengaturannya, aman, nyaman, bersih, kemudian mampu mengembangkan berbagai macam aspek perkembangan anak, dan sesuai dengan taraf berpikir dan kemampuan anak.
Saya ada kiat-kiat nih untuk bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar anak usia dini. Yang pertama, kita bisa mengolah dan memanfaatkan lingkungan menjadi alat permainan yang mendidik ya. Kemudian juga memanfaatkan lingkungan secara langsung seperti mengamati binatang, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, kejadian alam. Bisa juga bertanya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan dan menggunakan saat yang tepat nih untuk mengajak anak usia dini kita bermain. Gunakan kosakata yang beragam untuk bisa menjelaskan hal-hal yang baru nih untuk anak usia dini kita, serta kita patut mencoba nih bersikap lebih ingin tahu. Jadi kita dulu yang penasaran sebelum mereka. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.